Adanya selisih suara yang signifikan adalah murni merupakan kehendak masyarakat pemilik hak suara yang dilindungi undang-undang. Untuk membuktikan bantahnya, pihak terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan atau saksi. Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat: pertama, untuk penekanan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah Jawa Tengah bahwa surat Gubernur Jawa Tengah nomor 780 dan seterusnya 2 Juli tentang pemilihan umum dan pemilihan presiden dan wakil presiden di Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan kepada lurah, kepada kepala desa dan aparat desa yang ditandatangani oleh Ganjar Pranowo, isinya sebagai berikut. 1. Selalu bersikap netral dalam melayani semua masyarakat di daerah masing-masing dan mengedepankan sikap profesionalisme. 2. Tidak menunjukkan sikap yang berbeda secara politik dengan haluan politik Gubernur Jawa Tengah pada saat pemilihan umum presiden dan wakil presiden untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. 3. Apabila tidak dipatuhi sebaik-baiknya, surat edaran ini oleh setiap lurah, kepala desa dan aparat desa akan berpengaruh terhadap pengajuan anggaran pembangunan di kelurahan atau di desa. Demikian dan seterusnya. Surat ini disampaikan kepada yang terhormat dan seterusnya. Terhadap dalil pemohon mengenai penekanan oleh pejabat penguasa daerah Jawa Tengah tersebut untuk memenangkan pasangan nomor 2 dibantah oleh pihak terkait dalam jawaban tanggal 8 Agustus 2014 yang pada pokoknya pihak terkait tidak pernah meminta dan atau memerintahkan PNS, aparatur pemerintah daerah dan seterusnya. Diketahui secara umum bahwa Gubernur Jawa Tengah tersebut saat pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 adalah merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2. Apabila benar surat tersebut dikeluarkan secara resmi oleh seorang gubernur yang ditujukan kepada jajaran bawahnya secara berjenjang, merupakan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan sebab telah memerintahkan para pegawai negeri sipil dan kepala desa serta aparat desa yang semestinya harus netral. Walaupun dalam surat tersebut juga ditegaskan kepada aparatur di bawahnya untuk selalu bersikap netral dalam melayani semua masyarakat di daerah masing-masing dan mengedepankan sikap profesionalisme. Menurut Mahkamah, inti surat tersebut dapat diartikan sebagai perintah terselubung gubernur untuk mengarahkan aparatur pemerintah di bawahnya sesuai haluan politik gubernur, dan hal tersebut dapat merupakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 43 dan seterusnya Undang-Undang ASN. Apabila keterlibatan Ganjar Pranowo secara pribadi dan sebagai kader PDI Perjuangan tidaklah dilarang untuk membantu memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, tetapi tidak dibenarkan mengajak jajaran bawahnya yang sebagian adalah PNS, apalagi dengan melakukan penekanan kepada kepala desa atau lurah dan aparat desa untuk mengikuti haluan politik Gubernur Jawa Tengah dengan ancaman pengaruhnya terhadap anggaran apabila tidak sejalan dengan haluan politik gubernur. Walaupun demikian, bukan kewenangan Mahkamah untuk menjatuhkan sanksi kepada gubernur. Meskipun pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 menang di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah di Provinsi Jawa Tengah, bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 5.512.317 suara, sedangkan pasangan nomor urut 1 memperoleh 2.772.371 suara. Namun dalam persidangan, pemohon tidak bisa membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tulisan adanya tindak lanjut dan pengaruh surat Gubernur Jawa Tengah tersebut terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden. Walaupun pemohon mengajukan saksi Riono S. yang menerangkan adanya keterlibatan wakil Bupati Purbalingga, tetapi fakta dalam persidangan keterlibatan tersebut juga tidak ditindaklanjuti dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan dari kepolisian, sehingga dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Tentang dalil pemohon mengenai adanya penekanan dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Tengah Adras Naran, bahwa dalam permohonan
pemohon mendalilkan adanya penekanan yang dilakukan oleh pejabat kepala daerah Gubernur Kalimantan Tengah A. Teras Narang S.H. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah menilai berdasarkan bukti bertanda P76 terungkap bahwa A. Teras Narang S.H. bertindak sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional dalam suratnya nomor 29 dan terusnya 5 Juni 2014 yang ditujukan kepada Ketua Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, dan Kelurahan Desa di seluruh Kalimantan yang pada pokoknya mengajak masyarakat adat untuk berpartisipasi dan melakukan pengawasan terhadap pemilihan umum terhadap pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli 2014 dan menyampaikan bahwa aspirasi dan dukungan Majelis Adat Dayak Nasional diberikan kepada pasangan Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 serta menekankan bahwa ajakan tersebut disampaikan agar diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil pemohon tersebut bahwa surat yang dikeluarkan oleh Teras Narang adalah dalam kapasitas sebagai Presiden Majelis Adat Dayak Nasional. Oleh karena pada saat Teras Narang mengeluarkan surat tersebut adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga pemohon mengaitkan kedudukannya dengan perolehan suara pihak-pihak dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Ditinjau dari sisi isi surat tersebut memang sangat jelas menunjukkan adanya ajakan agar semua Majelis Adat Dayak se-Kalimantan memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Mahkamah menilai agak sulit memisahkan kedudukan Teras Narang sebagai Gubernur dengan kedudukannya sebagai Presiden Majelis Adat Nasional, sehingga tetap saja dapat memberikan pengaruh terhadap perolehan suara kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 tersebut. Walaupun dalam persidangan pemohon tidak membuktikan baik dengan bukti saksi maupun bukti tertulis adanya penekanan yang dilakukan oleh Teras Narang di Kalimantan Tengah. Apabila adanya dugaan pelanggaran hukum, maka hal tersebut di luar kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Rekayasa penyelenggara. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya termohon sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali. Terhadap dalil tersebut, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa tinta yang mudah dihapus tersebut ada, karena bukti yang diajukan oleh pemohon tidak ada satupun contoh tinta yang mudah dihapus. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Politik uang. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan telah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden nomor urut 2 yang terjadi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, Sumatera Selatan. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda P15-34 dan sampai terakhir P15-37 serta saksi Purwanto. Termohon membantah dalil pemohon karena termohon tidak pernah mendapat laporan mengenai pelanggaran politik uang. Untuk membuktikan bantahannya, termohon mengajukan saksi Samahu Muharram. Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa pelanggaran politik uang ada yang sudah dilanjutkan ke sentra Gakumdu dan ada juga yang tidak memenuhi cukup bukti. Atas permasalahan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon tidak berdasar dan tidak dibuktikan oleh kesaksian saksi yang diajukan dalam persidangan, serta tidak disertai oleh alat bukti lain yang memadai. Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas siapa pelaku dan siapa penerimanya, kapan, di mana terjadinya, dan berapa jumlahnya. Selain itu, tidak dapat dipastikan terjadi politik uang tersebut akan mempengaruhi pilihan pemilih dan signifikan terhadap perolehan suara. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas mengenai dalil adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, tidak terbukti menurut hukum. Demikian pula mengenai dalil lainnya, menurut Mahkamah, dalil pemohon tersebut juga tidak terbukti terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan memengaruhi perolehan suara pemohon sehingga melampaui perolehan suara pihak terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum.